lembaga resmi negara kan. Mereka dibayar oleh negara, termasuk dari uang rakyat. Tapi tidak berfungsi secara efektif untuk kepentingan negara dan rakyat. Saya pikir itu hak mereka aja, diganti nggak diganti. Persoalannya nggak ada juga jaminan kalau diganti menjadi lebih baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lon PTN merumpok lon dengan tuan Indah Rasikasari. Alhamdulillah jelas sapa lon rakan-rakan lon di PTN dan uranyo di edisi Senin 14 Maret 2022 tepatnya di episode ke-59. Waduh, sudah 59 episode di tahun kedua. Dan menarik akhir-akhir ini rakan lon. Jadi sempat beredar kemudian surat di media sosial itu sangat heboh kemudian. Jadi tentang pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Bang Dahlan ke Bang Zulfadli, Pak Dahlan Jamaluddin ke Pak Zulfadli. Dan kita akan bicarakan ini dengan Pak Taufik kembali. Pak Taufik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi heboh juga ini Pak. Jadi dari Bang Dahlan ke Bang Zulfadli, ya kan? Dari Pak Dahlan kemudian surat itu kemudian yang beredar. Yeah. Jadi cuman kalau kita dengar-dengar lagi sepertinya bukan sekali ini, ya Pak. Kalau dari Pak Dahlan bukan sekali ini ingin diturunkan dengan tema kita Dahlan Jamaluddin turun atau diturunkan nih Pak? Gimana nih ceritanya? Kalau bagi kita orang akademik, kita kan nggak makan isu ya. Jadi menganalisis sesuatu itu bukan berdasarkan isu. Tapi berdasarkan kalau secara metodologis itu namanya evidence based analysis. Jadi data dan fakta yang menyatakan itu harus turun umpamanya. Nah, persoalan turun maupun diturunkan, saya pikir beliau kan belum turun dan tidak ada budaya politik di negara ini, sistem politik di negara ini dan kultur politik di negara ini pejabat itu turun, tidak ada. Tapi diturunkan. Kalau diturunkan, saya pikir beliau kan belum turun hari ini. Ya, artinya kan kalau political by experience Pak, ataupun by kemudian yang pengalaman yang sudah ada itu tidak turun sendiri gitu ya. Oh ya, kebijakan pimpinan di atasnya itu menurunkan. Artinya kita tidak membahas Dahlan maupun Zulfadli secara individual, tapi berbicara institusional ya. Yap. Kita bicara institusional bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut teori Montesquieu itu semangat dari John Locke bahwa ada pembagian kekuasaan sehingga kekuasaan tidak menumpuk pada satu institusi saja, umpamanya kepada eksekutif atau kepada legislatif atau yudikatif. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini adalah Dahlan Jamaluddin itu sebagai ketua lembaga resmi negara legislatif DPRA yang selama ini diharapkan ikut melakukan kontrol pengawasan terhadap eksekutif ya. Itu yang harus dia perlihatkan. Nah, secara mekanisme politik keorganisasian ini tidak nampak dia sebagai leader. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak punya kepemimpinan pada dirinya. Oke. Jadi ini kan bukan yang pertama, ini sudah ketiga. Sudah ketiga. Iya, ketiga kali dia digoyang istilahnya, digonjang-ganjing atau diupayakan untuk diturunkan, tapi masih selamat. Ini yang ketiga. Tahun pertama dia sudah digoyang karena memang tidak efektif sama sekali sebagai ketua DPRA. Yang tahun kedua juga seperti itu lagi karena banyak persoalan rakyat, masyarakat dan di DPRA tidak mampu menjadi pengontrol kekuasaan dari eksekutif. Dan tahun ketiga berulang lagi. Banyak hal-hal yang seharusnya sebagai ketua legislatif itu punya kebijakan-kebijakan efektif dan strategis bersama dengan eksekutif untuk memajukan kehidupan rakyat Aceh. Artinya penilaiannya dari mana Pak? Penilaian kemudian keefektifan itu atau tidak efektifnya Bang Dahlan sebagai ketua? Banyak kita lihat kan ada persoalan di DPRA. Pada saat DPRA menjadi penyeimbang eksekutif atau gubernur Aceh, tapi dia tidak muncul sebagai itu.
Seharusnya sebagai pimpinan dia punya ketegasan menyatakan saya mendukung DPRA seluruhnya terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang selama ini tidak efektif sama sekali. Buktinya masyarakat rakyat Aceh itu miskin. Pengangguran naik, itu indikator-indikator ya, termasuk beberapa indikator ekonomi. Saya pikir tingkat pendapatan per kapita rakyat Aceh hari ini tidak lebih dari 1.700 US dollar per kapita per tahun, tidak lebih. Penilaian tidak efektif beliau memimpin itu dari masyarakat. Iya, dari masyarakat, termasuk dari anggota DPRA itu sendiri. Mereka merasa kecewa. Pada saat dia harus hadir memperjuangkan kepentingan rakyat, dia diam. Tahun pertama umpamanya, dia sudah mulai tergiring oleh kepentingan-kepentingan eksekutif. Baik, dan di partai juga tidak lepas kan, Pak? Oh ya, partai, karena sistem politik kita menghendaki partai yang menentukan siapa ketua legislatifnya atau ketua eksekutifnya. Ke sistem politik yang mengatur seperti itu. Yang kedua juga kan itu kan setahu kita itu bukan dipilih oleh voting anggota DPRA dia jadi ketua, kan ditentukan oleh partai, ditunjuk oleh partai. Maka mungkin ada pertimbangan tersendiri dari partai, tapi tidak mengurus partai kita. Kita hari ini mengurus Dahlan Jamaluddin adalah ketua DPRA yang harus bertanggung jawab pada rakyat Aceh. Fungsi legislasi, pengawasan itu tidak itu tidak nampak sama sekali. Tidak nampak. Kalau nampak berarti dia akan mampu mengendalikan eksekutif. Hari ini dia saja tidak mampu mengendalikan eksekutif. Bahkan saya dengar dia tergiring oleh kepentingan eksekutif dan birokrasi. Ini yang sangat disayangkan. Artinya itu juga kemudian yang mendorong akhirnya kemudian itu lahirlah surat itu, Pak. Kemudian penggantian dari Bang Dahlan kepada Zulfadli. Itu surat partai, kita nggak tahu itu urusan partai. Ya. Urusan partai mungkin ada kebijakan partai. Partai mungkin melihat juga atau partai juga. Iya, mungkin sudah merasakan. Karena nanti efeknya elektoral partai itu akan turun. Itu harus disadari. Karena itu yang mendukung partai tertentu yang mendukung, yang menjadi usungan Dahlan atau Dahlan anggota partai tertentu, kalau dia tidak pernah bisa memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh, elektoral threshold daripada partai itu juga akan turun. Ya, partai juga mau mementingkan. Iya, selama ini secara empirik juga sudah turun sebenarnya. Itu kenyataan, itu empirik, realitas empirik. Nah, kalau ini juga tidak jaga, walaupun 2 tahun ke depan kan, ini kan sudah menjelang tahun politik juga. Kita nggak tahu hitung-hitungannya apa ini. Jadi ada kalkulasi statistik atau kalkulasi matematis atau kalkulasi linguistik yang beredar di masyarakat, mungkin mereka memanfaatkan itu. Artinya udah setengah jalan kan, Pak? Kemudian udah lebih setengah jalan. Lebih setengah bahkan. Ini nggak bagian dari PAW berarti ya? Itu juga kita nggak tahu, mungkin mereka lah yang tahu. Persoalan PAW bisa saja diambil oleh mereka kan. Tapi PAW juga harus diajukan ke dalam sidang paripurna lagi. Sepakat atau tidak sepakat, diganti ya dia atau tidak diganti, karena bukan saja ketua DPRA hari ini yang diisukan akan diganti, wakil ketua juga beredar isu untuk diganti. Jadi artinya bahwa ini kan politis ya. Ini sangat politis. Sangat politis. Iya. Jadi kepentingan politik di sini sangat kental. Dan kita rakyat ini, kepentingan politik rakyat itu di mana? Ini yang kita pertanyakan selalu. Posisi kita di mana, Pak? Posisi kita hari ini masih tetap susah. Tetap susah. Seharusnya eksekutif dan legislatif yang produktif memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat hari ini tidak susah. Apalagi sekarang banyak isu ya. Seperti Dahlan tidak peduli dengan perubahan-perubahan UPA. Dahlan tidak peduli dengan rencana-rencana kalau seandainya pemilu 2022. Karena memang demikian juga beberapa pelanggaran terhadap aturan undang-undang UPA yang tidak pernah diperjuangkan oleh Dahlan itu juga berarti kan UPA itu bukan milik partai dan bukan milik elit saja, itu kan sudah milik rakyat. Jadi meskipun itu kan UPA itu kan yang mengesahkan UPA itu DPR RI bukan DPRA. Jadi kan, nah pada saat tidak ada konsistensi terhadap penerapan UPA, Dahlan di mana? Sebagai ketua DPRA, bukan Dahlan pribadi. Kalau dalam pribadi saya juga nggak kenal. Banyak orang nggak kenal. Sekarang pemimpin kita ini nggak dikenal. Statusnya tidak dikenal. Sekarang kan mudah sekali umpamanya
indah sebagai statusnya apa, dicari saja semua keluar. Semua kan? keluar. Mereka tapi tidak apa yang dapat. dilakukan oleh orang tersebut itu kan Pak kemudian yang menjadi, apalagi kemudian fungsinya adalah sebagai ketua legislatif misalkan, terus juga ketua posisi-posisi jabatan-jabatan yang penting. Ya, itu lembaga resmi negara kan, mereka dibayar oleh negara, termasuk dari uang rakyat. Tapi tidak berfungsi secara efektif untuk kepentingan negara dan rakyat. Saya pikir itu hak mereka aja, diganti nggak diganti. Persoalannya nggak ada juga jaminan kalau diganti menjadi lebih baik kan. Itu ya, jadi. Pak, tapi yang menarik juga Pak, yang Pak amati apa selama Pak Dahlan menjadi ketua misalkan? Apa saya lihat dia tidak tegas, tidak strong leader. Tidak strong leader karena Ketua DPR itu harus strong leader karena dia juga di samping memimpin institusinya, dia juga harus jadi kontrol bagi eksekutif dan birokrasi, juga bermanfaat secara real nyata dengan berbagai kebijakannya, statementnya, kemampuannya mensejahterakan rakyat Aceh. Itu bukan tugas eksekutif aja, kan kita sudah bagi tadi, kekuasaan itu dibagi menjadi tripartit atau trias politika. Jadi ternyata itu tidak ada pada dia. Dari awal saya pernah jumpa dengan dia satu kali pada saat dia baru dilantik. Gimana responnya, Pak? Bukan responnya, maksudnya tapi saya satu meja, satu forum di salah satu TV swasta. Apa yang ditangkap, Pak? Begitu saya lihat, sedekat itu. Saya lihat bahasanya, bahasa tubuhnya, kemampuannya nampak kan. Kita kan ya mungkin ya sedikit-sedikit ada belajar psikologis lah. Jadi kita paham, ya Allah saya pikir. Begitu tidak lama kemudian dia sudah mulai digiring-giring oleh eksekutif. Saya sudah semakin pesimis. Saya pesan dengan teman-teman termasuk yang elit-elit politik. Tolonglah. Mungkin dia sudah merasa nyaman ya. Yang kedua, tidak pernah mulai terus belajar. Ini yang saya lihat. Tidak pernah mau terus belajar sehingga dia meningkatkan kapasitasnya sebagai pemimpin Aceh. Itu pemimpin Aceh itu. Yang terus belajar, terus mencari, terus mempelajari, terus melihat, terus mau hearing and sharing gitu. Ini tidak. Saya dengar malah dia eksklusif hidupnya. Ya, kabarnya juga Pak sulit dihubungi belakangan ketika kemudian jadi ketua. Iya, tapi saya nggak pernah tahu kan, dan tidak pernah mau tahu urusan itu kan. Sama juga, mungkin dia sudah mulai membatasi teman-teman media kemudian Pak. Iya, ini menunjukkan bahwa apa yang ada di kepala dia, di otak dia, di nalar dia tidak bisa dituangkan dalam informasi pada publik. Itu kan membuktikan hal seperti itu. Oh, indikatornya itu? Iya. Indikatornya tidak bisa menyampaikan, tidak bisa memberikan informasi. Ini kan jadi masalah. Publik kan mengharapkan itu. Dia harus tegas, harus berbicara. Kalau dia tidak setuju umpamanya dengan dulu ada kebijakan yang berkaitan dengan stiker minyak umpamanya. Dia kan ngomong aja ini tidak sesuai. Dan secara logika ekonomi dan politik juga tidak sesuai, kebijakannya juga sesuai. Demikian juga dengan uang-uang dana Covid. Tiba-tiba ada yang melapor ke dia naik tiba-tiba, tidak dalam sidang paripurna. Yang melaporkan birokrasi bukan eksekutif. Dia juga ya seperti terbengong-bengong gitu. Kalau bahasa kampungnya Pak Aka itu kayak pecakeng. Jadi ini enggak ya. Jadi kalau kita hari ini bicara Dahlan hanya sekedar seperti Tatup Ruhung Cumut, itu enggak selesai. Tidak selesai. Karena dulu kita waktu kecil-kecil kan kalau ada bisul cumut itu kan dibersihkan dulu, ditekan, dikeluarkan darah kotornya, nanahnya, mungkin ada ulat. Baliknya ada Tatup dengan on gerundong pijut cin, boleh cin. Ini saya nggak terlalu yakin karena ini kondisinya politis ya. 2 tahun yang akan datang juga sudah mulai ada pilkada dengan sangat dinamis kan, cepat sekali perubahan. Iya. Jadi mohon maaf saya tidak bicara pribadi Dahlan. Tapi Pak, harapan besar pastinya, harapan kita kemudian dengan posisi legislatif, harapan masyarakat Aceh Pak, ini pemimpin orang Aceh yang dipegang bunuh. Tapi kalau seandainya pun nanti diganti misalkan, siapapun lah,
ada nama-nama yang beredar. Ada kemudian dari PASE, ada yang dari PD, Al-Faraki, nama-nama itu, terus Pak Azhar Abdurrahman dari Murhum Daya. Apa kemudian harapan-harapan yang bisa kita kasih, Tengku Abang misalkan udah jelas namanya, Zulfadli. Apa kemudian harapan-harapan yang bisa kita ungkapkan Pak dari nama-nama ini? Saya tidak kenal mereka ya. Jadi kalaupun harapannya nanti di luar ekspektasi kita, kita kecewa lagi kan. Jadi jangan terlalu berharap. Iya. Jadi saya pikir ya, sama seperti kebanyakan rakyat Aceh. Rakyat Aceh hari ini sedang susah. Jadi susah, katanya banyak uang juga susah, tapi uang tidak pada rakyat umpamanya kan. Udah itu minyak tanah. Iya, susah. Karena COVID, dampak COVID juga masih belum selesai. Udah itu ada isu lain yang dibentuk, di framing baik secara nasional maupun lokal. Ternyata juga tidak memberikan solusi terbaik bagi rakyat Aceh. Bukti-buktinya rakyat hari ini memang susah. Realitas empirik kehidupan rakyat hari ini memang susah. Dan itu harus dipahami dan disadari oleh para elit politik Aceh, baik di eksekutif, legislatif, dan lain-lain sebagainya, bahwa hari ini rakyat memang sedang susah. Jadi kalaupun diganti DPRA itu ya seperti yang saya contohkan tadi, hanya Turung Cumud. Khususnya partai ya Pak, mereka juga harus melihat ini. Maksudnya mereka dampaknya tahu pasti, kepada mereka. Mereka tahu pasti, bukannya mereka tidak tahu kan. Tapi mereka juga harus peka gitu ya Pak. Iya, tapi mereka kan harus kaji itu sebenarnya, bukan hanya sekedar peka. Mereka harus kaji. Ya, mereka melibatkan orang-orang tertentu untuk mengkaji persoalan ini. Jadi juga mereka jangan salah ambil kebijakan. Termasuk selama ini mungkin partai merasa dirinya ya hebat gitu kan. Tapi secara elektoral semakin turun kan. Dan mereka tidak pernah kaji itu. Jadi mereka juga sangat eksklusif. Seolah-olah kalau ada orang mengkaji mereka, benci ke mereka. Bukan. Mengkaji ini untuk mencari jalan penyelesaian, menyelesaikan, termasuk menyelamatkan partai dia itu kan partai lokal. Partai lokal itu kan partai yang mayoritas terbanyak suaranya, Pak. Bukan itu saja, itu kan amanah undang-undang. Amanah undang-undang dari UPA. Ada partai politik lokal. Nah, kalau kita runut ke belakang lagi, itu kan ada kasus konflik 32 tahun di Aceh yang mereka harus sadari. Partai mereka itu juga, partai mereka itu juga partai yang sudah mengorbankan darah, nyawa, dan macam dari rakyat Aceh, kehidupan rakyat Aceh, termasuk keringat rakyat Aceh. Mereka harus menghargai itu. Dan artinya bahwa kalau dirunut terus ke belakang bahwa mereka punya tanggung jawab moral dan politik pada rakyat Aceh. Nah, kalau mereka eksklusif, mereka tidak boleh dikritik, mereka tidak mau melibatkan orang untuk memikirkan partainya, ya saya pikir mereka juga akan, elektoralnya juga akan turun. Selama ini juga kita 3 pemilu kita lihat semakin turun drastis. Sehingga tidak lagi menjadi partai yang menjadi pengharapan rakyat Aceh. Seharusnya mereka itu jadi partai penyeimbang berbagai kebijakan-kebijakan politik nasional. Mereka lah yang menyeimbangkan sehingga tidak merugikan rakyat Aceh. Berarti poin tadi ya Pak, ya mereka juga poinnya besar di mereka bahkan kita. Iya. Nah, harapan lain juga saya pikir hari ini rakyat mau berharap pada siapa? Selain pada Allah saja. Jadi rakyat hidup memang sudah tapi posisinya juga. Apalagi sekarang ini isu terakhir bahwa semakin sedikit mau revisi undang-undang UPA, Otsus, dan lain-lain sebagainya. Kepentingannya untuk siapa? Bukan untuk rakyat itu. Bukan untuk rakyat. Bukan untuk rakyat. Sama sekali tidak ada kepentingannya untuk rakyat. Kalau ada kepentingan untuk rakyat, selama ini perubahan kehidupan rakyat Aceh itu sudah jelas nyata dirasakan. Oke. Tapi menarik Pak tadi yang kita bilang, misalkan tidak hanya masyarakat misalkan yang menilai posisi Bang Dahlan tidak efektif misalnya secara kepemimpinan, tapi juga ada dari DPR sendiri Pak. Dari kemudian mosi tidak percaya, misalkan ada misalkan gini, poin yang kita bisa ambil lah dari media mainstream. Jadi mereka sendiri bahkan juga sesama partai bahkan
Jadi itu sudah berulang-ulang sebenarnya. Udah seperti keledai juga. Jadi sesudah itu ya berulang lagi. Tidak ada kebijakan yang jelas dari kalau itu kewenangan partai. Saya pikir partai sejak awal juga sudah harus berpikir ulang, sudah mengkaji persoalan ini. Karena memang di dalam tubuh DPRA sendiri itu kedalam itu tidak ada harganya, apalagi dia ditarik-tarik oleh kepentingan eksekutif dan birokrasi. Baik. Dan hari ini sudah banyak nyata nampak, meskipun tahun pertama, tahun kedua dia masih masalah gorden kan, tahun ketiga masalah gorden lagi. Itu kan kepentingan Pak. Dia pokir. Terus juga belakangan kan haba urung kupi Pak. Ya. Menarik, kemudian ada bagi-bagi CBD KCI ya, Pak. Saya kalau haba urung kupi itu berasal dari media, biasanya mendekati itu error termnya bisa sekitar 10-15%. Ada 90% yang benar. Ya, error termnya berarti kebenarannya bisa 85%. Apa artinya Pak kalau CBD kemudian dibagi-bagi dan cair itu apa? Ya itulah selama ini mengecewakan rakyat. Artinya mereka begitu menjadi elit politik, duduk di lembaga resmi negara, eksekutif dan legislatif, tidak untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan mereka kan. Itu artinya sistem politik kita ini sangat dikontrol dan dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Jadi mereka itu jadi elit, jadi anggota DPR, jadi eksekutif dan legislatif itu juga bukan tanpa kapitalisasi politik, ada. Iya. Jadi mereka ada modal. Modal itu kalau mereka selama ini tidak punya modal, ada yang berikan modal, atau mereka punya modal sedikit dibantu oleh orang tertentu. Sesudah itu juga praktik politiknya itu juga dikontrol oleh oligarki politik dan ekonomi. Gimana cara balik modal? Iya. Ya itu kalau mereka katakan tidak, nonsen. Tidak ada satu orang mau naik jadi anggota DPRA hanya mengeluarkan uang 5 juta, tidak ada, nonsen. Iya, biaya politik kita mahal memang. Iya, stikernya aja sudah berapa, kalender, spanduk, baliho, ratusan juta. Bahkan ada yang sampai miliar kan. Sampai miliaran? Iya. Oke. Jadi artinya kalau dikali-kali dengan gaji mereka itu harus pulang pokok nanti kan, minimal. Jadi itulah yang cost politik itu. Cost politik, ya. Cost politik itu tinggi. Jadi bukan karena apa? Para elit dan politisi politik kita hari ini bukan orang yang punya kapasitas karisma ataupun punya kemampuan kepemimpinan yang mudah mempengaruhi masyarakat. Mereka adalah orang-orang ya, mohon maaf saja mungkin sudah sering di PTM ini, mereka orang mencari lapangan kerja baru. Okay. Jadi itu dunia itu juga termasuk dunia yang mudah memperkaya orang kan. Iya. Jadi kepentingannya apakah kepentingan pribadi, kelompok, partai dan lain-lain sebagainya. Artinya kita nggak anak-anak pahara Pak, masyarakat anak pahara. Iya, kita mau bilang bagaimana lagi kan kondisinya sudah seperti itu hari ini. Jadi isu pergantian ketua DPRA bisa saja menjadi isu yang blunder di tengah masyarakat, tapi isu itu tidak tidak memberikan manfaat perubahan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Yang kita inginkan rakyat ini kan, masyarakat Aceh ini kan mau ada yang real bagi kehidupan mereka berubah. Ya. Ternyata pasca konflik dan damai mereka juga tidak berubah. Diterpa lagi COVID, hari ini udah diterpa apa lagi tahun 2 tahun. Ini kan 2 tahun lagi. Nanti kalau mau tahun depan sudah mulai isu-isu politik. Kalau ini Pak, kalau nanti udah mau dekat 24 nanti baru. Oh ya begitu ya, itu bersama rakyat gitu kan. Maka ada jargon-jargon partai politik milik rakyat, bersama rakyat, dan lain-lain sebagainya itu. Dan hari ini rakyat Aceh itu juga tidak bodoh-bodoh lagi. Sudah tidak bodoh. Mungkin kalau mereka ukur ya tingkat pendidikannya, bahkan banyak yang rakyat yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan mereka. Iya. Jadi memang menyelesaikan kasus utama di Aceh hari ini yang paling klasik itu adalah kemiskinan, pengangguran kan. Ya, ekonomi, tingkat harga, ketidakmampuan daya beli, pemerintah tidak mampu mengontrol 9 bahan pokok, belum lagi 16 bahan tambahan dan 46
bahan kebutuhan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu pun kita tidak dengar adanya suara ketua DPRA kan. Diam-diam saja beliau. Mungkin ya apakah bisikan ilahinya nggak sampai suasana kebatinannya sesudah menjadi ketua DPRA adalah punya kebanggaan tersendiri, tidak untuk kebanggaan rakyat. Itu kondisinya Pak. Miris sebenarnya kalau kita bicara itu, tapi pastinya kita walaupun dengan kondisi yang ada, kita berharap lah, nggak tahu lah bagaimana berharap, pastinya kepada Allah. Dan karena mereka ini adalah pemimpin kita ya Pak, ya paling tidak mereka juga melihat inilah, mereka melihat peka dan kaji tadi Pak. Iya, secara akademis mungkin sangat ekstrim ya, harus ada revolusi gitu. Jadi ini kan seolah-olah kalau kita bicara revolusi nanti tidak dianggap kita ekstrim, radikal dan lain sebagainya. Saya juga artinya revolusi kemudian yang membawa ke arah perubahan kan itu tadi Pak, yang poin yang kita kehidupan masyarakat yang. Jadi kalau kita melihat apa statement sebuah kepentingan negara di dunia ini, apakah sistem politiknya komunis, kapitalis, liberal, Pancasila dan sebagainya, kan mensejahterakan rakyat. The well of nation. Itu bahasa bijaknya Adam Smith kan. Itu nggak tahu apa politik atau ekonomi, pokoknya the well of nation atau nation state itu. Ya, ini hari ini tidak ada. Secara realitas kehidupan masyarakat itu tidak berlaku. Dan rakyat hari ini ya, walaupun ada sebagian rakyat yang senang dan sejahtera, tapi tidak seluruhnya, kan? Tidak merata. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada kesamarataan, tidak ada keseimbangan dalam kehidupan. Kesenjangan bukan saja antar sektor, juga antar wilayah dan antar kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak sudah berbagi. Last point Pak, terakhir silakan. Isu pergantian ketua DPRA ini, kalaulah itu isu politis, kita anggap saja tidak ada manfaat bagi masyarakat dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Itu saja saya pikir. Mau diganti tidak diganti, rakyat juga belum tentu dapat manfaat dari pergantian ketua DPRA ini. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah berbagi. Insya Allah Pak, nanti kita bahas lagi apa yang lagi terbaru. Tapi mudah-mudahan adalah sesuatu loh Pak ya. Mereka juga melihat poin yang sama kita ya Pak. Mudah-mudahan juga poin itu ditangkap. Pak Taufik, terima kasih banyak. Dr. Taufik Ar-Rahim, SCMSI, pengamat politik. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan LPTM yang belum subscribe. Kami tunggu pastinya komen-komen yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam